Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemeta Putri dengan NIM 2541042. Hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengerti dulu apa saja sih kompetensi dasar dari materi teks negosiasi ini. Nah, kompetensi dasar dari teks negosiasi yaitu 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulis. Nah, 4.10, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Selain itu juga, materi pokok dari teks negosiasi yang pertama adalah pengertian teks negosiasi, yang kedua ciri-ciri teks negosiasi, yang ketiga jenis-jenis teks negosiasi, yang keempat struktur teks negosiasi, dan yang kelima langkah-langkah menulis teks negosiasi. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, kedua belah pihak ini memiliki hak atas hasil dari negosiasi. Lalu, hasil negosiasi ini harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak merasa menerima hasil akhir dari kesepakatan tersebut. Baik, lalu tujuan teks negosiasi dan manfaat dari teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Lalu, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau win-win solution. Lalu, manfaat dari teks negosiasi yaitu negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Materi kedua adalah ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, lalu jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi yaitu teks negosiasi berdasarkan situasi. Yang pertama negosiasi formal, yang kedua negosiasi non formal atau informal. Lalu negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Nah, yang pertama negosiasi dengan pihak penengah. Lalu negosiasi dengan pihak penengah ini maksudnya adalah negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi, pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Nah, contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Nah, lalu negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan, OSIS, dan pihak sponsor. Lalu, negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi ini, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Lalu, yang kedua negosiasi dominasi, win-loss. Di dalam negosiasi ini, dominasi negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Lalu yang ketiga negosiasi akomodasi atau loss win. Di negosiasi ini, akomodasi negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar, bahkan mendapat 100% keuntungan. Keuntungan ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak mencapai keuntungan yang diinginkan. Nah, yang keempat yaitu negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Lalu, materi yang keempat adalah struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yaitu orientasi. Orientasi itu adalah kalimat pembuka, biasanya dibubuhi salam. Fungsinya memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan. Suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan adalah berupa barang atau jasa dan pemberi jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Nah, yang keempat adalah penawaran. Puncak dari negosiasi yaitu adalah penawaran. Lalu yang kelima, persetujuan.
Keputusan yang ada di antara dua belah pihak adalah sebuah bentuk persetujuan untuk penawaran yang sudah dilakukan. Nah, yang keenam adalah pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen yang menerima atau menyetujui penawaran yang disampaikan atau tidak. Lalu yang ke-7, penutup. Penutup adalah kalimat penutup atau salam penutup dari sebuah negosiasi. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya kita lihat dulu dah contoh teks negosiasi berikut ini. Nah, saya akan peragakan bagaimana sang pembeli dan penjual melakukan sebuah negosiasi. Yang pertama, pembeli, "Permisi Pak, saya mau beli gitar ini, berapa harganya ya?" Sang penjual menjawab, "Kalau gitar yang itu harganya 750.000 nak." Sang pembeli mengatakan lagi, "Harganya boleh kurang nggak Pak?" Sang penjual mengatakan, "Boleh, modal berapa nak?" Sang pembeli mengatakan, 600.000 aja Pak, gimana? Sang penjual pun mengatakan lagi, "Wah, harga segitu rasanya tidak bisa nak." Lalu pembeli menjawab, "Kalau 625.000? Penjual pun menjawab lagi, "Naikin dikit nak, 650.000 Bapak lepas gitar ini." Lalu sang pembeli mengatakan, "Oke deh Pak, saya setuju, ini uangnya ya." Lalu penjual pun setuju juga dan mengatakan, "Terima kasih nak, ini gitarnya." Sang pembeli menjawab, "Terima kasih Pak." Nah, dari sebuah contoh teks negosiasi ini, berdasarkan struktur dari teks negosiasi, manakah yang termasuk ke dalam sebuah orientasi? Coba kita lihat. Pada teks yang pertama yaitu, "Permisi Pak, saya mau beli gitar ini." Nah, ini termasuk ke dalam kalimat pembuka atau orientasi. Yang kedua adalah permintaan. Permintaan ini masuk juga kepada kalimat pertama yaitu, "Pak, saya mau beli gitar ini, berapa harganya?" Itu termasuk ke dalam permintaan dari seorang pembeli kepada penjual. Nah, pada struktur pemenuhan, penjual mengatakan kalau gitar yang itu harganya 750.000. Nah, itu termasuk ke dalam pemenuhan. Selanjutnya yaitu puncak dari teks negosiasi yaitu penawaran. Ketika pembeli mengatakan, "Harganya boleh kurang nggak Pak?" Itu sudah masuk ke dalam sebuah penawaran. Lalu ada yang namanya persetujuan. Itu ada pada kalimat, "Oke deh Pak, saya setuju, ini uangnya." Ini termasuk ke dalam persetujuan. Lalu pada kata "Terima kasih, nah ini gitarnya dan terima kasih Pak," itu termasuk ke dalam kalimat penutup. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti mengenai struktur teks negosiasi? Baik anak-anak, kalau sudah mengerti, kita masuk kepada langkah-langkah membuat teks negosiasi. Nah, langkah-langkah dalam membuat teks negosiasi yang pertama, persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, kamu bisa menentukan tema kegiatan negosiasi. Misalnya, temanya adalah kegiatan jual beli, atau bisa juga kegiatan negosiasi untuk menentukan kebijakan tertentu di suatu perusahaan dan sebagainya. Lalu, yang kedua menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Pada kegiatan negosiasi perlu ditetapkan pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya, tema tentang jual beli, maka tentukan siapa yang berperan sebagai penjual dan siapa yang berperan sebagai pembeli. Lalu, langkah yang ketiga adalah menentukan hal yang diingin negosiasikan. Kamu perlu menentukan apa yang ingin dinegosiasikan dalam teks tersebut. Misalnya, temanya jual beli, lalu apa yang diperjualbelikan? Apakah berupa barang atau berupa jasa? Lalu tentukan juga waktu dan tempat negosiasi. Lalu yang keempat adalah menyiapkan penyampaian argumen. Nah, pada tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan secara bijaksana. Dan yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada kegiatan ini dilakukan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Misalnya, temanya adalah jual beli, maka tawar-menawarnya bisa berupa kesepakatan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.